I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got love Selena. Shawty hop up in the whip, but I ain't never seen her. Shawty love the way I whip it in a two-seater. Halo everyone, kembali lagi di channel Autodidak, tempat kita belajar secara mandiri. Setelah pada video sebelumnya kita sudah melakukan setup kepada Django. Kemudian pada video kali ini kita akan membahas tentang Django fundamental atau cara kerja dari Django, how it works ya. Namun sebelum itu kita setting dulu server kita agar apa? Ini adalah untuk memodifikasi agar kita untuk mengeran ke web browser kita cukup tekan tombol run ini saja tanpa harus mengetik di shell ya kayak kemarin-kemarin, yaitu python manage.py run server 0.2.80.80. Jadi daripada kita capek-capek mengetik di sini, kita setting di sini saja. Caranya gimana? Masuk saja di main.py atau main.py ini. Kita pakai .py aja ya biar gampang. Main.py, kemudian ketik di sini import OS dan di enter. Kemudian ketik saja if underscore 2 kali name, kemudian underscore 2 kali lagi, kemudian ketik aja sama dengan 2 kali, kasih tanda double quote di sini, ketik underscore 2 kali main underscore 2 kali lagi, baru kasih titik 2 di sini. Oke, kemudian di enter, baru ketik saja OS nya, yaitu os.system kurung buka double quote python manage.py run server 0.2.80.80. Oke, setelah kita modifikasi seperti ini, maka kita hanya butuh menekan tombol run ini untuk memulai servernya. Nah, di sini akan otomatis dijalankan ya servernya ketika kita ngeran pakai button run yang ada di atas. Nah, kita open in a new tab aja seperti biasa, baru di sini kita close. Oke, jadi dia berhasil ya. Kita tidak usah repot-repot menulis di shell sini python manage.py run server 0.2.80.80. Kemudian kali ini kita akan mempelajari bagaimana interaksi antara dokumen HTML dengan kode Python kita melalui Django Framework, yaitu melempar data ke HTML view. Hal dasar yang wajib dipahami yaitu bagaimana data akan ditampilkan ke browser. Nah, untuk melempar data, kita perlu menambahkan parameter konteks pada fungsi render yang berada di dalam file view.py. Tinggal masuk saja di view.py di sini, kemudian tambahkan kode berikut pada file view.py-nya. Kita klik di sini, di enter. Di sini kasih konteks, and then sama dengan kasih kurung kurawal ya. Di sini menandakan seperti dictionary. Kemudian kasih double quote, ketik title, terus setelah double quote kita kasih titik 2, kemudian kasih double quote lagi, kita kasih nama daftar buku. Oke, seperti ini. Kemudian kasih koma. Dan jangan lupa di rendernya di akhir sini kita kasih konteks. Oke, seperti ini ya. Sebaiknya tuh konteksnya dibuat nested atau bersarang untuk data lebih dari satu dan berbeda-beda. Kita kasih contoh saja di sini. Kita kasih list. Listnya bernama all buku. Kemudian titik 2, baru kita isikan data yang ada di list. Kasih kurung siku ya kalau membuat list ini seperti ini, kurung siku. Disallowed host-nya ini saya keluarkan dulu aja. Kemudian kita ketik datanya, yaitu misalkan saya kasih judul buku bernama belajar pemrograman Python. Kemudian data berikutnya yaitu judulnya HTML untuk pemula seperti ini. Kemudian kita kasih judul yang terakhir, kita pakai 3 judul aja contohnya, yaitu membuat
aplikasi sederhana menggunakan framework Django. Oke, seperti ini. Nah, jangan lupa untuk melempar konteks ke dalam parameter ketiga pada fungsi render, yaitu di sini ya tadi konteksnya. Nah, ini jangan lupa diketikkan. Itu tadi adalah pembahasan ketentuan konteks. Sekarang kita akan membahas menerima data pada HTML. Nah, untuk menerima data pada halaman HTML menggunakan double kurawal diikuti dengan kunci data tersebut. Kita modifikasi template-nya, yaitu kita masuk ke templates, kemudian index.html ini, kemudian kita yang tadinya H1-nya di body ini adalah Universitas Semarang, kita modifikasi jadi judul tadi, yaitu double kurawal ya ketentuannya tadi. Kemudian kita tulis di sini tadi kita kasih nama title ya atau judul. Oke, seperti ini. Nah, nanti dia akan masuk ke title daftar buku tadi. Title sebagai key, kemudian daftar bukunya adalah value karena dia dictionary. Nah, untuk tampilan di index.html ini kita cukup mengetikkan key-nya saja yaitu title. Nah, coba kita refresh di sini. Maka dia sudah berubah ya, judulnya menjadi daftar buku. Nah, kemudian kita akan masuk ke pembahasan lebih lanjut yaitu perulangan atau loop rendering. Perulangan itu sering digunakan untuk menampilkan data lebih dari satu ke halaman HTML. Perulangan dapat dilakukan jika tipe data merupakan list, contohnya ya kayak tadi ya, ada list buku atau list 1, 2, 3. Nah, untuk menggunakan perulangan pada HTML itu diawali dengan sintaks persen for satuan data in semua underscore data, kemudian ketik persen lagi, dan diakhiri dengan sintaks persen and for persen. Seperti apa caranya? Kita langsung saja praktekkan. Yang tadi kita tulis di views.py ini, kita sudah menuliskan list, yaitu ini ya listnya. Ada 3 data yang ada di dalam list. Kemudian kita akan melakukan loop exercise, yaitu kita modifikasi yang ada di templates di index HTML tadi. Oke, di sini kita ketikkan di setelah title atau di setelah judulnya kita kasih kurung di sini, kita kasih listnya yaitu UL. Kemudian kita berikan sintaks seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu kurung kurawal. Kemudian ketik saja persen for buku in all buku, ditutup dengan persen. Kemudian kita enter, di sini kita tuliskan listnya. Kita kasih double kurung kurawal ya. Kita ketik namanya yaitu buku. Oke. Dan jangan lupa kita tutup dengan /li. Kita enter lagi. Kita kasih kurung kurawal, kita tutup lagi dengan persen and for persen. Kemudian kita tutup UL-nya dengan /ul. Seperti itu ya. Jadi ketentuannya adalah untuk menulis fungsinya seperti ini. Ini double F ya, kesalah ya, harusnya single F. For buku in all buku. All buku ini berdasarkan yang kita tulis di sini ya, all buku. Kemudian kita akan menampilkan bukunya, yaitu yang ada di sini bukunya. Oke. Ini ada kesalahan ya, biasanya kalau nggak mau muncul, kita teliti dulu apa yang salah di sini. For buku in all underscore buku, kita lihat di views.py apakah sudah sesuai. Oh, ternyata ini kurang underscores ya. Oke. All underscores buku. Coba kita refresh lagi. Nah, dia sudah tampil ya. Coba saya perbesar dulu, zoom in biar kelihatan. Oke, jadi seperti itu cara looping atau loop exercise. Kemudian kita masuk ke conditional rendering, yaitu memungkinkan kita menampilkan sesuatu berdasarkan kondisi tertentu. Nah, contohnya
Jika list buku yang diterima itu kosong, maka menampilkan teks tidak ada buku yang tersedia. Nah, seperti apa sih conditional rendering itu? Kita langsung praktekkan saja daripada kita membahas teori dari tadi ya, bingung. Kita langsung masuk ke template index.html ini, kita modifikasi yang ada di sini ya. Di bawah title ini. Di sebelum listnya kita kasih kurung kurawal, kemudian kita ketik persen seperti ini. Kemudian kita tulis kondisionalnya, yaitu if, kemudian all underscore buku. Kita tutup dengan persen, jangan lupa. Ketika bukunya ada isinya, maka dia akan menampilkan list yang ada di buku. Oke, kemudian di sini kita kasih kondisi yang selain itu, yaitu kita gunakan kurung kurawal, kemudian kita buka dengan persen, kita tulis else atau selain itu, kemudian kita tutup dengan persen, and then kita tulis di sini, kita kasih paragraf ya, untuk menuliskan stringnya, yaitu ada notifikasi kalau tidak ada listnya. Kita kasih notifikasi tidak ada buku yang tersedia. Baru kita tutup dengan /p. Nah, kode ini akan menampilkan sebuah paragraf tidak ada buku yang tersedia jika list di all bukunya kosong. Ini terjadi error ya. Kita teliti lagi. Apa yang kurang di sini, if-nya sudah benar, harusnya kesalahannya ada di sini. Berarti di akhir kita tidak tutup. Nah, ini betul ya. Kita bisa cek berarti di sini kita harus tutup dengan kurung kurawal. Kemudian persen. Kita ketik and if. Jadi akhir dari conditional rendering. Oke, kita tutup dengan persen lagi. Oke, seperti ini. Harusnya di sini persen benar, kemudian kita kasih and if di sini. Sesuai barisnya ya, benar. Coba kita refresh lagi. Nah, dia sudah tidak error. Berarti tadi and if-nya ada yang sedikit salah. Karena ketika kita edit dia sudah tidak error. Nah, di sini kan listnya masih ada semua nih. Nah, kita akan uji apakah conditional renderingnya berfungsi atau tidak. Dengan kita masuk di index_views.py ini, kita hapus coba ini ya judulnya. Judulnya kita coba hapus. Oke, seperti ini. Kemudian kita refresh tampilannya. Nah, dia sudah berhasil berarti ya conditional renderingnya, yaitu akan muncul notifikasi tidak ada buku yang tersedia karena di listnya di sini adalah kosong. Nah, untuk menampilkan judul-judul dari buku, kemudian ada tahun di situ, kita bisa menggunakan kombinasi dari list of dictionary. Jadi kita bisa gunakan dictionary, bisa gunakan list of dictionary, atau bisa digunakan list of list, yaitu dia isinya hanya list. Oke, di sini saya akan mencontohkan satu saja, yaitu list of dictionary. Nah, di all buku yang kita hapus tadi, coba kita hapus seperti ini ya listnya. Kita akan menggunakan yang namanya list of dictionary. Jadi kita gunakan list terlebih dahulu, yaitu kurung siku. Kemudian kita enter, dan di sini kita kasih yang namanya dictionary. Oke, menggunakan kurung kurawal. Baru kita enter lagi, kita tulis satu persatu, yaitu ada judul dan tahun di situ. Nah, coba kita ketik dulu judulnya, kita gunakan string dengan double quote, judul, kemudian titik 2, baru di sini tulis judulnya, misalkan tadi ya, belajar pemrograman Python. Nah, di sini judul buku ini dia terbit di tahun berapa? Misalkan di sini kasih tahun, kemudian titik 2, isikan tahunnya, misalkan 2015. Oke, seperti itu. Kemudian kita buat dictionary berikutnya untuk judul berikutnya.
Oh, jangan lupa di setiap dictionary, karena dia masuk ke dalam list, sehingga nantinya jadi list of dictionary, maka kita kasih koma di setiap akhir dictionary-nya. Seperti ini. Dan di sini kita juga harus kasih koma di antara dictionary 1 dengan dictionary indeks kedua. Oke, karena tadi saya lupa. Nah, di sini karena tadi kita belum setting di tampilan HTML atau index.html-nya, maka tampilannya dia akan masih polosan seperti dictionary pada umumnya, yaitu ada judul belajar pemrograman Python dengan lengkap dengan tanda kurung kurawalnya. Maka kita harus setting dulu di index.html ini, di listnya ini ya, kita buku, kemudian kita kasih titik judul. Jadi kita yang pertama menampilkan judul bukunya, kemudian kita kasih strip di sini, kemudian double kurung kurawal lagi, kita kasih buku titik tahun. Jadi di sini menampilkan tahun terbitnya, ditutup dengan double kurung kurawal lagi seperti ini ya. Coba kita lihat tampilannya. Nah, maka tampilannya sudah rapi, dia sudah tidak berupa dictionary, yaitu dia tampilan HTML belajar pemrograman Python strip 2015, ini adalah tahunnya. Oke, sekian dulu video kali ini tentang Django fundamental ya. Kita membahas banyak hal tadi. Jangan lupa saksikan video saya yang lain di channel Autodidak, tempat kita belajar secara mandiri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.